Pernahkah kamu bertanya mengapa Pancasila penting bagi bangsa Indonesia? Di balik 5 sila itu ada perjalanan panjang, perdebatan, kompromi, dan ujian-ujian sejarah. Di video ini, kita akan menelusuri bagaimana Pancasila lahir, diuji, dipertegas, bahkan disalahgunakan. Lalu, bagaimana maknanya bagi kita sekarang? Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Ia berfungsi sebagai landasan hukum dan moral, sebagai cara pandang hidup berbangsa, dan sebagai pedoman pergaulan antar warga negara. Kelima sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bukan sekedar frasa resmi. Mereka merangkum cita-cita masyarakat Indonesia yang beragam. Perumusan Pancasila terjadi di tengah momentum akhir penjajahan dan persiapan kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai dasar pemikiran tentang 5 prinsip, yang hari ini kita sebut Pancasila. Selanjutnya, terbentuk Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Dokumen awal yang masih memuat klausul khusus terkait kewajiban menjalankan syariat bagi Muslim. Karena adanya perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam, teks itu kemudian disepakati dan mengalami penyesuaian sebelum akhirnya rumusan Pancasila dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi, Indonesia berada dalam masa revolusi fisik dan diplomasi. Pemerintah muda menghadapi agresi militer, negosiasi internasional, dan kebutuhan membangun struktur negara. Di situasi seperti itu, Pancasila menjadi payung normatif, tetapi penerapan praktisnya terbentuk prioritas konsolidasi, kemerdekaan, dan ketegangan politik antar kelompok. Periode ini penting karena menunjukkan bahwa memiliki dasar negara tidak otomatis menjamin penerapan nilai-nilainya, butuh institusi dan stabilitas politik. Pada era demokrasi liberal, tepatnya pada awal tahun 1950-an, sistem multipartai dan parlemen kuat membuat kebijakan nasional sering dipengaruhi kepentingan partai. Akibatnya, pengamalan nilai Pancasila terkadang tersaingi oleh dinamika politik praktis. Lalu, pada akhir tahun 1950-an muncul kembali model yang berbeda, yaitu Presiden Soekarno mengusung konsep demokrasi terpimpin. Di era ini, Pancasila dipakai sebagai landasan ideologis yang dipertegas oleh pemerintah pusat. Retorika Pancasila semakin kuat, tetapi stabilitas politik tetap terganggu oleh polarisasi ideologi, termasuk pengaruh komunisme dan konflik politik lain, yang pada akhirnya membawa negara ke titik krisis di pertengahan tahun 1960-an. Setelah peristiwa 1965, rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan baru menegaskan Pancasila sebagai asas tunggal negara. Pemerintah melakukan sosialisasi massal Pancasila dan membuat program-program penghayatan Pancasila yang formal. Salah satunya penataran atau pendidikan ideologi Pancasila di berbagai lembaga. Tujuannya adalah menciptakan stabilitas dan persatuan. Namun, karena kondisi politik otoriter, Pancasila juga digunakan untuk membatasi kebebasan politik dan menekankan oposisi. Jadi, pada masa ini kita melihat dua sisi, yaitu penguatan simbolik Pancasila tetapi juga penyalahgunaan untuk tujuan kekuasaan. Reformasi 1998 membuka era desentralisasi, kebebasan pers, dan kebebasan berorganisasi, dan juga upaya memperbaiki sistem hukum. Pancasila tetap disebut sebagai dasar negara, namun pendekatan terhadapnya bergeser dari penataran top-down menuju penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan, forum lintas agama, dan dialog masyarakat sipil.
Bagaimana Pancasila terlihat sehari-hari? Contoh sederhananya yaitu saling menghormati perbedaan agama yang berdasarkan pada sila pertama dan sila kedua. Menolong tetangga yang kesusahan yang berdasarkan pada sila kedua. Mengutamakan kepentingan bangsa saat konflik lokal yang berdasarkan pada sila ketiga. Ikut serta dalam pemilu dan diskusi publik yang berdasarkan pada sila keempat. Serta berjuang untuk keadilan sosial lewat program bantuan atau kegiatan sosial yang berdasarkan pada sila kelima. Mengamalkan Pancasila berarti memilih tindakan yang memperkuat persatuan dan kesejahteraan bersama. Pancasila lahir dari proses sejarah yang kompleks, dan selama perjalanan bangsa ia selalu diuji. Keberadaannya bukan jaminan otomatis bagi keadilan atau persatuan. Pancasila menjadi hidup ketika kita menerjemahkannya menjadi sikap dan tindakan sehari-hari. Sebagai generasi penerus, tugas kita sederhana tapi penting, yaitu pahami nilainya, kritik bila ada penyalahgunaan, dan amalkan dalam tindakan nyata, contohnya di sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial.